Berita besar. Yun Sui, yang dijuluki Ratu Keuangan, tiba-tiba mengalami kecelakaan mobil. Dan pihak terkait menyatakan, perusahaan di bawah naungan Ratu, termasuk perusahaan publik yang dikendalikan secara tidak langsung, mencapai hampir 1.000, dengan total aset lebih dari 1 triliun. Sang Ratu, dikhawatirkan akan memicu gejolak keuangan global. Bukankah aku tertabrak mobil? Ini di mana? Jiwa, ternyata merasuki seorang gadis kecil. Bos, kamu baik-baik saja? Cepat bangun. Bos. Kalian berdua, ayah dan anak, jangan seenaknya di sini. Cepat pergi dari sini. Yoda cuan, aku bilang ya, jangan harap bisa numpang di sini. Bawa anakmu itu. Cepat pergi dari sini. Suamiku, adikku sudah bercerai. Tidak punya uang sepeser pun. Dan masih membawa anak. Biarkan dia tinggal saja, ya? Kakak ipar, aku sih tidak masalah. Yao Yao masih kecil. Dia butuh tempat tinggal. Biarkan kami tinggal 2 hari saja, ya? Dia ayahku. Tidak bisa. Liu Yanru sudah menemukan pria kaya. Dia hidup senang-senang sendiri. Kenapa kita harus menampung mereka, sih? Aku bilang ya, tidak mungkin. Wu Hao. Yao. Kakak ipar, aku mohon padamu. Biarkan kami tinggal 2 hari saja. 2 hari ini aku akan segera mencari rumah dan pindah. Lihat, adikku sudah bicara sampai seperti ini. Kamu kok tidak punya perasaan begitu, sih? Yo Haiyan, waktu menikah dulu, kenapa aku tidak sadar kalau kamu ini budak adik? Minggir, minggir. Sudah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan hiraukan dia. Dia memang begitu. Tidak kusangka. Ibu dari tubuh ini, Liu Yanru, ternyata sampah yang meninggalkan suami dan anak. Ayah dari tubuh ini juga kasihan sekali. Menikah menghabiskan semua uangnya, tapi ditinggalkan oleh wanita jahat itu. Datang menumpang ke kakaknya, tapi malah diremehkan oleh kakak iparnya karena tidak berguna. Situasinya sama persis dengan ayahku dulu. Kalau ayah masih hidup, dia pasti juga ingin aku membantunya, kan? Baiklah, di kehidupan ini, aku akan menggunakan pengetahuanku tentang keuangan untuk membawa ayah dari tubuh ini menuju puncak kekayaan. Akan kubuat wanita sampah itu malu besar. Dan di depan para kerabat, mereka semua bisa hidup makmur. Yo Yao, mulai sekarang, keluargamu akan kulindungi. Yao Yao, jangan masukkan ke hati apa yang pamanmu katakan. Ya, ayo, Bibi akan mengajakmu bermain komputer. Pergilah. Ini, kamu main tablet dulu, ya. Halo, Guru Zeng, maksudmu aku harus membeli Vika Chain itu? Betul. Investasikan semua uang yang kamu punya. Dijamin untung, tidak akan rugi. Aku cuma punya 1 juta di tangan. Kalau semua diinvestasikan, apa tidak? Tenang saja, aku punya informasi orang dalam. Vika Coin pasti untung besar. Setidaknya 3 kali lipat. Lagi pula, Ratu Keuangan juga bilang, takutlah saat orang lain serakah. Dan serakahlah saat orang lain takut. Kesempatan ini hanya datang sekali. Loh. Penipuan telekomunikasi menggunakan kata-kataku untuk menipu orang. Baiklah, aku akan berinvestasi. Yao, nanti kalau Bibi sudah dapat uang, mainan apa yang kamu mau? Bibi akan membelikannya untukmu, ya. Ini jelas-jelas skema penipuan investasi. Mata uang kripto memang bisa dibeli. Tapi Vika Chain itu penipuan. Tidak ada nilai intrinsik yang mendukungnya. Hanya mengandalkan spekulasi dan manipulasi pasar. Jelas-jelas keun angin. Tidak bisa begini terus. Yao Haiyan akan bangkrut. Aku harus membantunya. Bibi, Yao Yao mau makan Tang Yuan. Tunggu sebentar. Yao, Bibi lagi sibuk cari uang banyak nih. Nanti kalau sudah selesai, Bibi masakinnya. Bibi, Yao Yao lapar. Mau makan sekarang. Bibi. Oke. Bibi masakin sekarangnya. Yao, jangan sentuh komputer Bibi ya. Jangan sentuh. Untung aku bertindak cepat. Kalau tidak, uang ini pasti lenyap begitu saja. Sebaliknya, Koun Meo ini, meskipun baru saja diluncurkan, banyak orang tidak optimis. Tapi Phoenix, orang terkaya kedua di Forbes Global, sudah bicara denganku. Dia akan mempromosikan koin ini secara besar-besaran. Nanti jam 5:30 sore. Pasti akan menimbulkan reaksi besar. Pasti akan melonjak drastis. 5:30? Sekarang. Kesempatan untuk mengubah nasib telah tiba. Baru beli 1 juta.
Terlalu sedikit untungnya. Langsung saja pakai leverage 100x. Lagi ngapain sih? Kenapa mainin komputerku? Aku. Kakak ipar, ada apa? Jangan pukul anak itu. Yao Yao, ada apa? Lihatlah anakmu itu. Tidak punya sopan santun sama sekali. Mainin barang-barangku. Kakak ipar, maafkan aku. Yao Yao, cepat minta maaf pada paman. Aduh, sudahlah. Ada apa lagi ini? Apa ketahuan aku diam-diam main kripto? Sudah kubilang, dua orang ini tidak boleh tinggal di sini, kan? Mainin komputerku lagi. Kupikir ada masalah besar. Namanya juga anak kecil. Rasa ingin tahunya besar. Kamu benar-benar menganggap ini rumahmu sendiri, ya? Kalau kamu mainin barang-barangku lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Yao Yao, cepat minta maaf pada paman. Cepat. Aduh, sudahlah. Kesalahan apa sih yang bisa dilakukan anak kecil? Iya kan, Yao Yao? Apa? 1 juta ini kamu belikan kain meo semua. 1 juta? Ken Meo? Yo Haiyan, ada apa ini? Aku tadinya mau beli itu. Fika Chain yang trennya lebih bagus. Yao Yao salah klik ini. Malah jadi beli meo Chain. Apa? 1 juta, semua tabungan kita. Kamu diam-diam main kain di belakangku. Aku kan cuma mau memperbaiki sedikit kondisi keuangan keluarga kita. Agar adikku punya tempat tinggal, kan? Yo Haiyan, cepat batalkan. Lihat apa bisa dibatalkan. Cepat. Yo Dacuan, 1 juta ini adalah semua tabungan. Aku dan Haiyan, kalau sampai rugi semua, aku akan membunuhmu. Kakak ipar, tenang dulu. Meo Chain ini belum tentu rugi. Meo Chain itu sampah. Tidak ada yang optimis di kalangan investor. Kenapa malah investasi di Meo Chain? Sih, ini cuma buang-buang uang. Lalu bagaimana ini? Tidak ada pilihan lain. Kita harus jual rugi. Kalau tidak akan tersisa sepeser pun. Uangku, Jangan dijual. Sebentar lagi pasti naik. dasar anak kecil. Apa yang kamu tahu? Hah? Menghitung saja tidak becus. Apa kamu mengerti soal keuangan? Berani-beraninya bilang akan naik. Kan meo apa-apaan ini? Kok bisa? Koin Meo dalam 20 menit. Pasti akan melonjak. Setidaknya untung puluhan juta. Sekarang sama sekali tidak boleh dijual. Bukan, Aduh, mati listrik. Kamu anak kecil. Apa yang kamu lakukan? Yao. Kenapa kamu cabut kabel listriknya? Bibi harus menjualnya. Dan mengambil kembali uangnya. Bibi, koin Meo akan segera melonjak. Jangan dijual. Kerugian ini aku yang tanggung. Kamu yang tanggung? Kamu kan anak kecil. Memangnya kamu bisa bertanggung jawab? Sudahlah, dia kan cuma anak-anak. Kenapa kamu marah-marah padanya? Ini 1 juta. 1 juta loh. Itu semua harta kita. Bagaimana aku tidak marah? Yo Haiyan. Ini semua karena kamu terlalu berbelas kasih. Kalau tidak akan terjadi masalah sebesar ini. Kakak ipar, jangan salahkan kakakku. Ini semua salahku. Aku tidak menjaga Yao Yao dengan baik. Uang yang rugi ini, aku akan ganti rugi padamu. Aku akan ganti rugi. Kamu ganti rugi? Memangnya kamu sanggup? Hah? Kamu kan miskin. Memangnya kamu sanggup ganti rugi? Kamu kerja seumur hidup juga. Tidak akan bisa dapat uang sebanyak itu. Aduh, sudahlah. Aku jual saja Ken Meo-nya. Tidak apa-apa kan? Cepat jual. Jual dong. Aku lagi nyalain komputer. Nyalakan. Windows sedang dimulai. Coba kulihat. Kalau rugi, aku tidak akan memaafkanmu. Kok bisa begini? Ada apa sih? Ada apa? Habis sudah. Habis. Benar-benar habis. Tidak. Aduh. Haiyan. Jangan menakutiku. Haiyan, Kita rugi lebih dari 1 juta sekarang. Yao tidak hanya membeli semua uangnya dengan Kan Meo, tapi juga menambahkan leverage 100x. Leverage 100x. Habis sudah. Semuanya habis. Habis apanya? Sebentar lagi akan ada perubahan. Jangan khawatir. Aduh, sial sekali. Aku benar-benar sial sekali. Dua pembawa sial ini. Kenapa harus datang ke rumah kita? tidak. Kat, apa yang kamu maksud? Leverage apa? Leverage itu dengan cara berutang dan meminjam, memperbesar efisiensi penggunaan dana. Jadi, aku tidak mengerti. Maksudnya, kita sekarang tidak hanya rugi modal 1 juta, tapi juga berutang 10 juta. Habislah kita,
Habislah. 10 juta ini bagaimana kita membayarnya? Tidak akan bisa dibayar. 10 juta. Kakak, lihat. Lihat ini. Lihat. Uangnya sepertinya bertambah. Kakak, lihat. Bukankah uangnya semakin banyak? Dacuan. Angka merah ini adalah uang yang aku rugi. Uang yang rugi? Merah itu rugi. Hijau baru untung. 10 juta ini bagaimana cara membayarnya? Rugi banyak banget, ya? Yo Dacuan. Ini semua gara-gara kamu. Aku dan kakakmu jadi sengsara gara-gara kamu. Tunggu, naik turun itu biasa. Sebentar lagi pasti berbalik. Lagi pula, ini urusanku. Kalau mau marah, marahi aku saja. Aduh, sial banget. Kalian berdua itu pembawa sial. Yo Dacuan, seharusnya aku tidak membiarkanmu masuk rumah. Seharusnya aku langsung mengusirmu. Kalau tidak, gadis kecil ini tidak akan membuat kita sengsara begini. Aduh, sudahlah. Aku cepat jual saja kain meonya. Betul. Berapapun yang bisa didapat, lumayanlah. Bibi, jangan dijual. Sebentar lagi akan naik drastis. Yao, jangan nakal, dah. Lepaskan aku. Mau lepas atau tidak? Yao, cepat lepaskan. Jangan nakal. Tidak mau. Oke, kamu tidak mau lepas, ya? Sepertinya aku harus serius sekarang. Bibi, cepat lihat, warnanya berubah. Naik. Hijau, benar-benar hijau. Aneh sekali. Ada apa? Hayan. Ini. Ken Meo ini naik, kan? Betul. Entah kenapa, kan meo ini tiba-tiba melonjak tajam. Kalau trennya terus begini, semua uang yang kita rugi bisa kembali. Kalau terus naik begini. Hehe, kita bisa kaya mendadak. Kalau trennya terus begini, mungkin saja. Hanya saja apa? Hanya saja Ken Meo ini baru saja diluncurkan. Orang-orang di dunia kripto tidak terlalu yakin. Sudahlah, bisa balik modal saja sudah cukup, ya. Betul. Jangan berharap kaya mendadak. Cepat jual saja dulu. Baik. Bibi, jangan dijual. Kamu ngapain sih? Ah, Yao, kamu menghalangi lagi. Kenapa sih? Jangan nakal. Ada apa ini? Bukan, Hayan. Ada apa ini? Jangan-jangan jatuh lagi? Bukan, kakak ipar. Cepat jual dong. Cepat jual. Sudah terlambat. Ah, Harganya berubah lagi. cepat jual. Hayan. Lihatlah uang kita. Berapa banyak yang sudah dihabiskan gadis sialan ini? Cepat katakan. 50 juta. 50 juta. 50 juta hilang begitu saja. 50 juta. Aku. Untung. Apa? Untung. Kamu bilang ini untung? Ada apa ini? Karena ada leverage. Kita tidak hanya tidak rugi, tapi juga untung 50 juta. Untung 50 juta. Benar-benar untung 50 juta. Sudah kubilang, takutlah saat orang lain serakah. Hanya dengan begitu kita bisa menghasilkan banyak uang. Itu. Aku tidak salah lihat. Tidak salah lihat. Aku kan tidak bodoh. Aduh, hahaha. Uang sebanyak ini, semua kita yang dapat. Ya. Astaga. Minggir. Kak, apa ini semua beneran? Jangan menakut-nakuti aku, dong. Tentu saja beneran. Ngapain aku menakut-nakutimu? Ini benar-benar hasil kita. Entah kenapa. Tadi Ken Meo ini, setelah menyentuh titik terendah, langsung melonjak naik. Selama aku mainkan, belum pernah aku lihat kenaikan sebesar ini. Mengerikan sekali. Suamiku, bukankah kamu ingin ganti jam tangan? Nanti kita pergi ganti. Wah. Terima kasih, istriku. Aduh. Yao, kali ini, berkat kamu, loh. Kamu ini bintang keberuntungan keluarga kita. Apa yang pamanmu katakan itu cuma omongan kosong. Ya, jangan dimasukkan ke hati. Ya. Cik, cepat sekali berubah muka, ya. Lihat saja. Tadi dia mau mengusir Yao. Usir apa? Usir Yao pergi? Yao itu dewi keberuntungan keluarga kita. Kita bahkan belum sempat memanjakannya. Aduh, pipi kecil ini. Hei,
Setelah kita ambil uangnya, ayo kita makan enak untuk merayakannya. Oh, iya. Ambil. Tidak. Tidak ada yang boleh menyentuh uang ini. Ada apa? Yao. Betul sekali. Bukan, Dachuan. Aduh, setelah semua uang ini ditarik, ambil setengah dari 50 juta itu. Bukan, kakak ipar. Ini uang kalian. Jangan berikan padaku. Hei, Dachuan. Kalau kau berikan padaku, aku harus bagaimana? Dachuan. Hei, kita ini keluarga. Jangan bicara seperti orang lain, ya. Ambil saja kalau diberikan. Kalau bukan karena, Yao, si bintang keberuntungan, datang ke rumah kita. Apa kita bisa beli kain meo? Apa kita bisa dapat uang sebanyak ini? Betul, jangan sungkan. Kakak iparmu benar. Kok, uang ini harus diambil setelah ditarik. Ambil ini dong. Ganti baju, ayo kita makan enak. Ayo. Jangan bengong. Cepat ganti baju. Melihat tren ini, 50 juta itu cuma untung kecil. Nanti akan ada gelombang yang lebih besar. Investasikan semua uang ke koin Niu dan koin Dang, dua mata uang kripto ini. Dengan leverage 100x. Manfaatkan pasar bullish ini untuk menghasilkan keuntungan besar lagi. Yao, ayo, kita makan enak. Tunggu apa lagi? Melihat dari dekat begitu, matamu bisa rusak nanti. Uangku mana? Kenapa 50 jutaku hilang semua? Yao bikin masalah lagi. Yao. Kamu pakai uang ini? Iya, aku investasikan ke koin lain. Uangnya sudah habis. 50 juta penuh. Langsung habis begitu saja? Yao. Tindakanmu ini, kamu bisa membunuh Bibi. Tidak apa-apa, pasar kripto sedang memasuki gelombang utama. Jika kita berhasil, kita tinggal menunggu uang masuk. Maksudmu kita masih bisa menghasilkan uang? Bukan hanya bisa menghasilkan uang, tapi setidaknya bisa menghasilkan 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar? Mana mungkin? Betul, kan? Kita orang biasa. Mana mungkin bisa dapat 1 miliar? Apalagi 1 miliar dalam sehari. Waktunya sudah tiba. Langsung saja short sell. Yao, kenapa kamu buka semua? Buka semua posisi short? Dan itu di dua kain sampah ini. Kan sampah? Betul. Bandar dari kedua kain ini sudah kabur. Likuiditasnya hampir nol. Jangan harap untung. Keluar saja susah. Bukan maksudnya apa, sih? Apa uang kita yang 50 juta itu? Sudah hilang begitu saja? Yao. Apa kamu mau pump and dump? Betul. Ini apa lagi, sih? Dia beli kain sampah dulu. Likuiditas pasar buruk. Dengan sedikit modal, dia bisa menimbun banyak saham. Lalu, melalui dorongan modal, dia menaikkan harga ke posisi tinggi lalu menjualnya, mendapatkan keuntungan dan keluar. Jika berhasil, keuntungannya berlipat ganda. Kalau begitu, berarti Yao bilang kita bisa dapat 1 miliar. Bukankah itu bisa terwujud? 1 kali operasi, 2 kain dengan likuiditas yang sangat rendah. Ini terlalu sulit. Meskipun trader top 10 dari Wall Street yang mengoperasikan, belum tentu bisa berhasil. Lagi pula, tidak ada yang seperti ratu keuangan itu, yang bisa memprediksi pasar, kan? Sehebat apapun Yao, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan para trader top itu, apalagi ratu keuangan. Cepat hentikan Yao, cepat. Tunggu, kenapa ini semua turun? Baru sebentar saja, sudah rugi jutaan. Habis sudah. Selama ini aku berkecimpung di dunia kripto, belum pernah melihat penurunan drastis seperti air terjun ini. Kalau terus begini, modalnya akan jadi nol. Kakak ipar. Sepertinya ada yang tidak beres. Lihat grafik ini. Bukankah ini sedang naik? Apa? Ini. Nilai pasarnya benar-benar naik, dan naiknya drastis. Volume transaksi tiba-tiba melonjak. Harga kain menembus level resistensi. Yao benar-benar memprediksi gelombang kenaikan. Operasi seperti ini, bahkan di Wall Street pun termasuk top 5. Mungkinkah dia benar-benar gadis jenius di dunia kripto? Sekarang juga. Uangkan semua koin di harga tertinggi. Beli Sushi Chain dengan semua modal. Aku ingin semua chip Sushi Chain menjadi milikku. Menjadi pemegang koin terbesar dari proyek ini. Dan merebut posisi teratas. Grup Sushi. Wanita yang meninggalkan suami dan putrinya.
Aku akan membantu ayah pemilik tubuh ini menamparmu dengan keras. Yao. Bagaimana? Sudah dapat uang? Tentu saja. Aku menguasai 60% chip yang beredar dari Sushi Chain. Sushi Chen? Bukankah ini proyek paling penting? Grup Sushi, tempat tunangan Liu Yanru bekerja, saat ini 90% keuntungan grup Sushi berasal dari Sushi Chain ini. Sekarang, hanya dengan satu kata dariku, aku bisa menentukan hidup mati grup Sushi. Yao. Kenapa kamu menimbun begitu banyak? Grup Sushi bisa menghasilkan uang. Bisa menghasilkan uang sebanyak ini. 10 juta. Kurang. Lebih berani lagi. Ini masih kurang. Ini tidak mungkin. 100 juta, kan? Salah 10 miliar. 10 miliar. Jangan menakuti Bibi, dong. Iya, Yao. Hanya dalam waktu sesingkat ini. Dari 50 juta jadi 10 miliar? Ini terlalu berlebihan, kan? Yang Yao katakan itu benar. 60% dari sirkulasi grup Sushi. Nilai pasarnya 10 miliar. Yao, apa yang kamu lakukan? Sih? Aku bahkan tidak berani memimpikan ini. Mereka datang. Bosu, operator misterius yang mengambil 60% saham Sushi Chain kita. Ada di sini. Di sini. Ayo, Suami, cepat kemari. Kalian siapa? Sih? Nona Yo, halo. Saya Direktur Grup Sushi, Su Jingyuan. Grup Sushi? Yanru, Grup Sushi, ya? Ada keperluan apa? Nona Yo, berdasarkan perjanjian penjangkaran ekuitas antara Sushi Chain dan grup, jumlah token sirkulasi Sushi Chain yang Anda pegang saat ini sesuai dengan grup Sushi, 60% saham virtual. Anda sudah menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Jadi, kami secara khusus mengundang Anda untuk menghadiri resepsi malam ini yang diselenggarakan di grup Sushi. Betul sekali. Kami melacak data di blockchain. Hanya dalam 1 jam. Anda menggunakan modal 1 juta dan meraup 1 miliar di dunia kripto. Di dunia kripto, loh. Itu menyebabkan guncangan besar. Anda salah orang. Bukan Anda. Mungkinkah pria ini? Hahaha. Saya. Hahaha, anak kecil. Jangan bercanda begitu, dong. Orang yang kalian maksud itu, yang mengguncang dunia kripto, dalang dibaliknya, adalah keponakan saya. Dia, maksudmu dewa yang meraup 1 miliar dan menciptakan keajaiban di dunia kripto, adalah seorang gadis kecil? Kenapa kalau gadis kecil? Hahaha, aduh. Sungguh mengagumkan generasi muda ini. Di usia semuda ini sudah mencapai prestasi luar biasa. Bagus. Anda adalah grup Sushi, pemegang saham terbesar. Tapi, karena Anda masih di bawah umur, jadi, bibi Anda akan menjadi perwakilan Anda. Nona Yo, kami akan mengadakan resepsi besar. Anda harus meluangkan waktu untuk membawa jenius kecil ini. Saat itu, kami akan mengumumkan kepada publik bahwa grup Sushi akan dikendalikan oleh Anda. Sampai jumpa. Dacuan. Hah? Tadi itu Direktur Su. Bukankah itu ayah dari bos yang dikencani Liu Yanru? Ayahnya? Hah? Pasangan itu belum muncul, tapi ayahnya sudah datang duluan. Hei, menurutmu jika kita pergi ke resepsi itu, Liu Yanru ini pasti akan datang dengan senang hati untuk bersulang dengan kita. Aduh, mungkin saja. Wanita itu. Dia berani meninggalkan putrinya sendiri dan suaminya. Kita, ayo cepat bersiap-siap untuk mempermalukannya. Betul, ayo. Yuk, ya, kita pergi. Kita lihat saja. Gimana nanti dia nyesel. Nanti mau makan apa? Terserah kamu saja. HPMU bunyi. Apa? Pemegang saham terbesar grup Sushi kita sudah ganti orang. Ada bos misterius yang tiba-tiba muncul. Langsung ambil alih kendali perusahaan. 60% saham. 60%? Ayahku bahkan sudah khusus untuk pemegang saham misterius ini menyiapkan jamuan resepsi. Pasti orang yang gak main-main. Ayo cepat ikut aku menyambutnya. Di kota Hai, mana ada orang yang sampai bikin ayahmu repot-repot menyambutnya. Konon, bos misterius itu lagi gila-gilaan di dunia kripto. Cuma dalam 1 jam, modal 1 juta. Langsung cuan 10 miliar. Kekuatan segini, pasti ada
Jaringan modal besar yang jadi sandaran. Kalau bisa bikin dia senang, kita bisa dapat jatah. Grup sushi kita pasti bakal naik daun. Yuk, kita cepat pergi menyambutnya. Nggak masalah. Yo Dachuan, ngapain kamu di sini? Emang ada hubungannya sama kamu? Tentu saja ada hubungannya. Sebentar lagi akan ada tokoh penting misterius yang akan datang ke grup sushi kita. Kalian cepat pergi sana. Jangan menghalangi di sini. Dengar, Yo Dachuan. Sudah cerai juga. Sekarang kamu bawa gadis kecil ini ke sini. Apa kamu ingin menjadikan putrimu sebagai alat untuk rujuk? Aku peringatkan kamu. Jangan berakting drama menyedihkan di sini. Yo Dachuan, aku akan segera menikah dengan Jingming. Kalau kamu tahu diri, jangan seperti pria tak tahu malu yang mengikutiku. Kalian buta ya? Kenapa sembarang orang dibiarkan masuk? Nona Liu, mereka sepertinya pemegang saham besar yang baru di perusahaan. Apa? Pemegang saham? Orang lain mungkin aku tidak tahu, tapi mereka, mana mungkin aku tidak tahu? Mereka itu hanyalah sekelompok masyarakat kelas bawah yang bahkan kesulitan membeli rumah. Yanru, bagaimanapun juga kita pernah menjadi suami istri. Yao Yao juga putrimu. Bicaramu keterlaluan, kan? Memangnya apa yang kukatakan salah? Yo Dachuan, kamu ini laki-laki. Malah tidak membiarkanku bicara? Oh, aku tahu. Kamu mau membawa gadis kecil ini untuk meminta uang dariku, ya? Atau mau berpura-pura jadi pemegang saham misterius untuk menipuku kembali? Tidak akan pernah. Ayo, cepat, usir orang-orang ini. Wanita ini sombong sekali. Nanti lihat saja bagaimana aku memberimu pelajaran. Jangan bergerak. Liu Yanru, jaga bicaramu. Kamu masih meremehkan orang lain. Liu Yanru, pemegang saham misterius yang dicari-cari oleh grup sushi MU dengan heboh itu adalah Yao Yao. Dia menggunakan modal 1 juta untuk trading kripto dan meraup miliaran di dunia kripto. Betul. Kalau sikap kalian masih seburuk ini dan membuat Yao Yao tidak senang, hati-hati kalau dia marah. Dia bisa saja mengakuisisi seluruh perusahaan kalian. Hahaha. Operator ajaib yang kamu sebutkan itu, dia itu putriku. Kemampuan apa yang dia punya? Mana mungkin aku tidak tahu? Kalian ini juga cuma menggertak saja, kan? Setidaknya cari alasan yang masuk akal dong. Betul. Dia bahkan bilang, mau mengakuisisi perusahaan kami? Yo Dachuan, apa kamu gila karena tidak bisa menerima perceraian? Gila ya? Apa kamu tahu berapa digit yang dibutuhkan untuk mengakuisisi grup sushi kami? Orang miskin seperti kalian, seumur hidup pun tidak akan bisa membayangkannya. Apa sulitnya mengakuisisi perusahaan kalian? Yao Yao, kamu benar-benar berlagak ya? Kalau kamu benar-benar bisa menghasilkan 1 miliar dari 1 juta, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Ingat kata-katamu. Diam kamu. Aku sekarang wakil presiden grup sushi. Dan Jingming, dia adalah putra direktur grup sushi. Dan juga presiden direktur. Kalian semua ini masih saja berlagak di sini. Hei, kamu. Bibi, jangan marah. Itu akan merendahkan martabatmu. Yao Yao, kamu berani-beraninya bicara padaku? Lihat saja, akan kawerbek mulutmu. Hei, Liu Yanru, cukup. Aku peringatkan kamu. Siapapun kamu, berani menyentuh putriku sedikit saja. Aku akan melawanmu sampai mati. Maaf sudah membuat kalian menunggu. Bos Su sudah menunggu di ruang rapat sejak tadi. Pesta penyambutan sudah siap. Pemegang saham misterius apa? Benar-benar dia? Mana mungkin? Otakmu kemasukan air, ya? Tidak salah, kan? Ayahku akan menemui mereka secara langsung? Orang-orang ini? Bukankah mereka itu pemegang saham besar yang baru diangkat? Kamu dengar dari siapa? Mereka sendiri yang bilang. Dasar bodoh. Apapun yang orang bilang, kalian percaya saja? Bisakah kalian sedikit lebih cerdas? Sih? Jingming, maksudmu? Jelas sekali. Yo Dachuan masih dendam karena kamu cerai dan menikah denganku. Makanya dia datang untuk membuat masalah. Tapi kalau mau bohong, pikirkan dulu baik-baik. Membiarkan anak kecil berpura-pura jadi orang misterius? Seorang anak kecil mendapatkan 1 miliar dari trading coin? Kalau kalian sendiri yang bilang, kalian percaya? Enggak? Betul. Jingming, ayahmu akan segera datang. Kita, singkirkan saja orang-orang ini. Usir mereka keluar. Agar paman tidak kesal nanti. Baik. Kenapa masih bengong? Cepat usir mereka keluar.
Hentikan. Apa yang kalian lakukan? Nona Yao Yao, resepsi akan segera dimulai. Biar saya antar Anda. Direktur Yu, apa yang Anda katakan? Saya menyambut pemegang saham baru. Apa ada masalah? Maksud Anda, mereka pemegang saham? Mana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Apa kau masih meremehkan orang? Aduh, berlagak? Aku biarkan kau berlagak. Mengajak putriku berakting. Kalian semua benar-benar tidak tahu malu. Kau! Nona Liu, hentikan! Beliau ini bibi dari Nona Yao Yao. Nona Yao Yao, dengan satu kata saja, bisa menentukan hidup mati grup kita. Apa kau bercanda? Seorang anak kecil bisa menentukan nasib grup? Nona Liu, saya sarankan Anda berhati-hati dalam berbicara. Direktur Yu, apa Anda tidak salah orang? Bagaimana mungkin ini? Direktur Su sudah berpesan. Pemegang saham misterius yang harus disambut adalah Nona ini. Saya yakin tidak salah. Ini, Lalu kenapa? Jingming itu putra direktur utama. Aku ini ibunya si kecil manis ini. Yo Yao Yao, katakan. Operasi yang mengguncang dunia koin itu. Kau yang melakukannya? Kalau begitu, berikan uangnya padaku dong. Aku ini ibu kandungmu loh. Bisakah kau punya sedikit rasa malu? Wanita yang meninggalkan suami dan putrinya. Sekarang masih mau minta uang dariku? Cih! Kau anak kecil berani bicara begitu padaku? Baiklah. Nanti aku suruh pengawal memberimu pelajaran. Coba saja. Tapi nanti kalau aku menjual sahamku, membuat grup Susi bangkrut, entah apakah tanggung jawab ini. Bisa kau pikul atau tidak? Anak manis, ingat baik-baik ya. Aku ini ibumu. Tanpa aku, mana mungkin kau punya semua ini sekarang? Kalau kau memang punya kemampuan itu. Kalau begitu berikan saja sahamnya padaku. Wanita ini, kenapa tidak tahu malu sekali sih? Sudah meninggalkan suami dan anak. Sekarang masih tidak tahu malu datang merampas uang. Kamu ini benar-benar bukan manusia. Jelas-jelas kamu sendiri yang memutuskan hubungan ibu anak dengan Yao Yao. Sekarang malah datang ke sini mencari kerabat. Kamu, Nyonya Liu, direktur utama akan segera tiba. Aku sarankan kamu jangan membuat masalah dengan mereka. apa masalahnya kalau aku menyinggung beberapa sampah ini? Apa ayahku tidak akan membantu kita? Malah membantu orang luar ini? Tuan Su, Sudah, jangan bicara lagi. Usir saja sampah-sampah ini. Siapkan rapat. Tuan Su, Anda harus memikirkannya baik-baik. Rapat hari ini disiapkan sendiri oleh direktur utama untuk pemegang saham baru. Sepengetahuanku, toko besar ini hanya dengan modal 1 juta sudah menghasilkan 1 miliar di dunia kripto. Jika kita bisa menarik perhatiannya, nilai pasar grup sushi setidaknya akan berlipat 3. Apa Anda yakin ingin mengusir orang penting grup saat ini? sudah, jangan bicara lagi. Dia hanya pemegang saham kecil. Apa dia pantas dihormati begitu? Bahkan putra dan menantu direktur utama tidak dihormati. Ayo, usir mereka. Aku yang akan bertanggung jawab jika ada masalah. Hentikan. Siapa yang memberi kalian keberanian? Berani-beraninya tidak sopan pada pemegang saham utama grup? Direktur Su, ini perintah dari Tuan Muda Su. Jingming, sebaiknya kau beri aku penjelasan yang masuk akal. Ayah, jangan sampai tertipu. Bagaimana mungkin gadis kecil ini? Dalang misterius itu? Betul, Paman. Meskipun mereka benar-benar pemegang saham. Memangnya kenapa? Apa grup sushi kekurangan saham mereka? Liu Yanru, ini bukan giliranmu bicara. Karena grup Susi tidak menyambut kami. Kami pergi saja. Nona Yao Yao, tunggu dulu. Hari ini saya kurang ramah. Anak saya dan pacarnya telah menyinggung Anda. Tapi Anda tenang saja. Saya akan menghukum berat kejadian hari ini. Oh, menghukum berat? Bagaimana Direktur Su akan menanganinya? Ayah, seorang pemegang saham kecil. Apa dia pantas Anda perhatikan? Diam. Ayah, kau memukulku demi orang luar ini? Memukulmu itu masih ringan. Apa kau tahu? Tindakanmu hari ini akan menyebabkan kerugian sebesar apa bagi grup sushi? Tapi meskipun dia pemegang saham, memangnya kenapa? Diam. Ini urusan keluarga Su kami. Bukan giliranmu ikut campur. Jingming, lihatlah istrimu itu. Wanita macam apa dia? Aku rugi sudah percaya padamu. Dan mengangkatnya jadi wakil presiden. Paman, dia cuma anak kecil yang lucu. Apa yang bisa dia lakukan? Bodoh. Nona Yao ini. Kalau dia mau, dia bisa membuat kita semua bangkrut dalam sekejap. Su Jingming, tunanganmu itu benar-benar tidak tahu apa-apa. Pak Su, sudah kubilang. Nona Yao ini tidak sederhana. Direktur Su, ceramah saja. Tidak membuatku melihat ketulusan grup sushi kalian, loh. Jadi, maksud Anda? Pecat dia untukku.
Anak kecil yang lucu. Direktur Su memberimu sedikit muka. Kau anggap serius, ya? Apa kau pikir aku bercanda? Nona Yao, segera pecat dia. Dan, batalkan pertunangan putraku dengan Liu Yanru. Tidak bisa, Direktur Su. Iya, ayah, tidak bisa. Tidak ada gunanya bicara padaku. Yao Yao. Yao Yao, cepatlah bicara untuk ibu. HMPH, saat kau meninggalkan suami dan anakmu, demi mengejar presiden direktur, kenapa kau tidak memikirkan hari ini? Aku beritahu kamu, aku tidak hanya akan memecatmu, tapi juga akan memblokirmu di kota Hai, membuatmu tidak punya jalan keluar. Baik, karena Nona muda Yao Yao sudah bicara, aku akan segera mengeluarkan pengumuman. Yao Yao, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Hei, Yoda Chuan, kita kan pernah jadi suami istri? Tidakkah kamu bisa membantuku bicara? Bawa dia pergi. Hei, Ayah, di depan banyak orang begini. Setidaknya beri aku sedikit muka. Diam. Atau ikut pergi juga. Nona muda Yao Yao, ruang rapat sudah siap. Suamiku, Dachuan, Ya, bagaimana kalau kalian pulang dulu? Selanjutnya, serahkan pada kami. Yao Yao, kita tidak cari masalah, tapi juga tidak takut masalah. Dengar kata Bibi, ya, kalau begitu, istriku, semuanya kuserahkan padamu. Ya, jaga Yao Yao baik-baik. aku menunggumu di rumah. Baik, jangan khawatir. Pergi sana. Pergi. Semuanya, ini dia, yang telah mengakuisisi grup kita, dengan 60% saham. Pemegang saham terbesar. Senang bertemu Anda, senang bertemu Anda, senang bertemu Anda. Saya, San. Senang bertemu Anda. senang bertemu Anda. Baiklah, baiklah, silakan duduk. Duduk. Silakan. Silakan, silakan. Duduklah semuanya. Saudara-saudara, tadi, mungkin kalian salah paham. Ini adalah dalang misterius yang telah menciptakan gelombang besar di dunia kripto. Dalam waktu 1 jam saja, dia menghasilkan 1 miliar di dunia kripto. Mulai sekarang, dia akan menjabat sebagai pemegang saham perusahaan. Apa? Dia? Direktur Su, gadis kecil ini, Anda bercanda, kan? Direktur Su. Anda sudah gila, ya? Hah? Kamu membiarkan anak kecil menjadi direktur grup? Apa jangan-jangan kamu ingin grup sushi kita jadi bahan tertawaan di dunia keuangan? Ayah, aku tahu kamu tidak suka dengan Yanru. Tapi kamu mengarang kebohongan ini. Menggunakan ini, anak kecil yang bahkan belum lulus SMP ini, sebagai alasan, itu tidak pantas, kan? Tunggu dulu. Ini ada hubungannya dengan Bos Liu? Betul. Anak kecil ini, sebenarnya putri tunanganku, Liu Yanru. Ayahnya diceraikan oleh tunanganku. Jadi dia menyimpan dendam. Makanya dia membawa anak kecil ini ke sini. Berpura-pura jadi apa itu? Trader jenius. Ayahku sudah terpengaruh oleh mereka. Jangan sampai dia jadi direktur, ya? Pak Su, kenapa kamu tiba-tiba jadi bingung begini? Betul sekali. Bos Su. Anak kecil, kemampuan apa yang dia punya untuk mengelola grup sushi? Bisakah kamu sadar? Sekumpulan katak dalam tempurung. Katak dalam tempurung? Anak kecil, kamu pikir kamu hebat banget, ya? Berani-beraninya kamu. Baiklah. Karena sudah sampai sini pembicaraannya. Oke. Kecuali kalau kamu memang mampu menyelesaikan masalah uang grup sushi yang terjebak di dunia kripto saat ini. Kalau tidak, kami tidak akan setuju membiarkan anak kecil sepertimu mengendalikan grup sushi. Tidak setuju. Betul. Saat ini, Sushi Chain memiliki likuiditas 500 juta U yang terkunci di beberapa pool penambangan sampah. Kalau kamu benar-benar bisa melepaskan dana ini, saya, Bos Kian, akan jadi yang pertama memanggilmu Direktur Yao. HMPH, pantas saja Liu Yanru bisa jadi CEO. Sepertinya kekuatan grup sushi tidak seberapa. Anak kecil. Wajar kalau tidak mengerti. Cepat pulang dan belajar yang benar. Baru pahami dunia kripto. Cuma melepaskan dana kan? Apa susahnya sih? Beri aku 1 jam. Perusahaan kami sudah setengah tahun tidak bisa melepaskan dana itu. Kamu, anak kecil, bilang bisa menyelesaikannya dalam 1 jam? Apa itu sulit? Masalah sesederhana ini saja tidak bisa kalian selesaikan. Sepertinya kalian tidak cocok di dunia kripto. Oke, aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan. 500 juta terkunci. Kenapa tidak langsung di-hedging dengan pinjaman kilat saja?
Di hedging dengan pinjaman kilat? Baru belajar satu istilah langsung asal pakai. Ya? Ini butuh keahlian teknis yang sangat tinggi. Sedikit saja salah. Dana pinjaman tidak bisa dikembalikan. Aset akan dilikuidasi. Betul sekali. Presiden Su, uang ini, jangan biarkan gadis kecil ini mengutak-atiknya lagi. Kalau tidak tahu, diam saja. Lihat aku beraksi. Apa katamu? Aku bilang kalian, bisakah berhenti mengoceh? Sudah lama di dunia kripto. Masih saja seperti pemula. Benar-benar buang-buang air liurku saja. Coba ulangi lagi. Bilang kami tidak tahu? Kau pikir kau siapa? Apa yang kukatakan salah? Uang ini sudah terkunci begitu lama. Kalian tidak punya solusi sama sekali. Sepertinya perusahaan sia-sia mempekerjakan kalian. Siapa yang tidak bisa bicara omong kosong? Kalau benar-benar pakai pinjaman kilat untuk hedging, bagaimana kalau bangkrut? Kerugian ratusan juta, apa kamu sanggup menutupinya? Ratusan juta. Bahkan kalaupun 1 miliar. Bagi Yao kami, itu hanyalah deretan angka. Kamu percaya tidak? Dia bisa mendapatkannya dalam hitungan menit. Sudahlah. Gadis jenius dunia kripto. Jangan cuma banyak bicara saja. Tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Biar kami bisa melihatnya. Baik, kalau begitu, dengan sedikit uang ini, aku akan bermain dengan kalian. Gadis kecil, kamu benar-benar berani melakukan flash loan hedging? Likuidasi. Nilai pasar turun 15%. Selesai sudah. Kerugian 200 juta. Ayah, sampai kapan kamu akan terus membiarkan penipu ini? Sampai kapan? Betul, Bos Su. Kalau dibiarkan terus turun, grup sushi kita akan benar-benar hancur. 200 juta saja sudah membuat grup sushi kalian hancur? Sepertinya fondasinya kurang kuat ya. Gadis kecil, apa kamu pikir ini kain game? Ini uang sungguhan, 200 juta. Apa kamu pernah melihat uang sebanyak itu? Buang-buang waktu bicara dengan gadis yang tidak tahu diri ini. Cepat, cepat, cepat aktifkan kontrol risiko darurat. Jangan terburu-buru. Aku akan segera melipat gandakan uang ini. Kalian diam saja di sana. Dia gila. Dia baru saja meminjam stablecoin dari platform pinjaman terdesentralisasi, lalu langsung menginvestasikannya ke kain lain. Ayah, cepat hentikan dia. Kalau ayah terus membiarkannya, grup sushi kita akan bangkrut. Sudah, aku ayahmu. Aku tidak butuh kau mengajariku. Tapi, Aku memberimu wewenang selama setengah tahun untuk mengelola perusahaan. Lihat apa yang kau lakukan. Dana likuiditas miliaran. Semuanya terkunci. Dan lagi, sudah berapa kali ku bilang padamu untuk menjauhi Liu Yanru itu? Dia itu wanita licik yang hanya ingin naik jabatan. Kau ini, ya, terbutakan oleh nafsu. Bukan hanya kau merekrutnya ke perusahaan, tapi juga menjadikannya wakil direktur. Tapi ayah, itu bukan alasan ayah membiarkan dia bertindak sembarangan. Kacau sekali. Apa kau belum melihatnya? Gadis kecil ini benar-benar punya kemampuan. Grup sushi kita yang kecil ini, di matanya cuma semut. Semut. Mana mungkin? Apa dia sekuat itu? Saat ini, saya sudah membeli koin Yun secara penuh. Kerugian 200 juta itu akan segera kembali. Apa katamu? Kanyun? Kanyun itu adalah koin paling sampah di pasar saat ini. Kamu mau pakai kain paling sampah di pasar untuk menghasilkan 200 juta? Dasar anak kecil, kamu jago sekali membual. Ya. Mendengar kalian mengoceh terus, telingaku sampai pengang. Berani bertaruh tidak? Taruhan apa? Kalau saya kalah, kalian boleh minta apa saja. Tapi kalau saya menang, kalian harus segera keluar dari grup sushi. Tidak bicara? Tidak berani? Omong kosong. Apa yang tidak berani, sih? Saya tidak percaya. Kemampuan anak kecil sepertimu bisa menyaingi para trader top di Wall Street. Betul. Masih kecil sudah berani sekali. Baiklah, sudah diputuskan. Kalau kamu kalah, serahkan sahamnya sekarang juga. Kalau kami yang kalah, kami akan langsung mengundurkan diri. Ingat kata-kata kalian. Yao, ini nilai pasarnya 1 miliar loh. Kamu yakin? Tentu saja. Anak kecil, benar-benar mengira dirinya Ratu Keuangan Yun Sue bisa memprediksi naik turunnya kan? Nanti kalau kalah, baru tahu rasa. Nona Yao, kamu benar-benar yakin? Ada apa ini? Kok naiknya banyak sekali? Benar-benar terus naik. Itu cuma kebetulan lagi di gelombang naik saja. Benar-benar mengira itu karena kemampuannya sendiri? Betul, ini baru 2 juta. Dalam waktu sesingkat ini, bagaimana bisa mencapai pengembalian 200 juta?
Mimpi di siang bolong. Tunggu saja, kalian akan berkemas dan pergi. Yang seharusnya pergi itu kalian. Kamu bilang apa? Koin ini akan memecahkan rekor kenaikan terbesar di dunia koin. Kenaikan terbesar? Omong kosong. 5 kenaikan terbesar dalam sejarah. Semua itu diciptakan oleh Ratu Keuangan, Yun Sui. Masa kamu bisa melampauinya? Gunung tertinggi di dunia kripto itu. Cuma memecahkan rekorku sendiri, kan? Iya, Yun Sui itu legenda di industri ini. Loh, cuma anak kecil. Mau melampauinya, gampang banget. Perhatikan dan pelajari baik-baik. Nggak sampai setengah jam, aku bisa kembalikan kerugian 2 miliar. Itu. oke. Aku mau lihat. Seberapa hebat kemampuanmu, gadis kecil. 50,40. Lihat, 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 lihat. Aduh, kan sudah kubilang, gadis kecil ini nggak bakal bisa. Dengar ya. Kain yang kamu beli ini kain baru. Nggak ada yang bisa prediksi arah koin baru. Masa kamu, anak kecil, sok tahu banget sih. Kalau kamu habisin uang perusahaan, sampai rugi semua. Kalian tinggal tunggu waktu masuk bui. Kalian, Yao, ini kan baru. Kita nggak bisa prediksi arah naik turunnya. Koin baru memang susah diprediksi. Tapi kalau aku bilang, aku yang akan mengendalikan naik turunnya, kok. maksudmu kau bisa mengendalikan pasar? Kau bercanda? Bagaimana mungkin itu bisa dilakukan? Hei bocah, jangan pura-pura. Apa aku perlu berpura-pura di depan kalian? Lihat saja. Ada apa ini? Kenapa Ken ini masih naik? Dan peningkatannya makin besar. Di seluruh negara naga, orang yang bisa memprediksi tren koin baru tidak akan lebih dari 10. Apalagi seorang gadis kecil. Ini benar-benar tidak masuk akal. Benar, taruhan ini pasti kita menangkan. Maoyu. Cepat lihat, berapa keuntungan Direktur Yao kecil. Dalam waktu sesingkat ini. Baik, Kosong. apa? Ada apa? Mungkinkah 10 juta? Tidak. Direktur Yao kecil total menghasilkan 250 juta, Kosong? tepat menutupi kerugian sebelumnya. Kosong, Apa? 250 juta? Gadis kecil ini benar-benar bisa melihat arah pasar koin. Makanya dia begitu yakin, ya? Itu mengerikan sekali, loh. Mana mungkin? Kamu pasti salah lihat, kan? Cuma anak kecil begini bisa memprediksi pergerakan koin baru? Apa-apaan sih? Betul, hanya dalam waktu sesingkat ini, itu sudah sama dengan total keuntungan grup kita selama 3 tahun. Ini tidak mungkin. Bukan tidak mungkin, tapi kalian yang payah. Kau. Bagaimana kau melakukannya? Percuma dijelaskan, kalian juga tidak akan mengerti. Buang-buang waktu saja. Gadis ini memang tidak sederhana, ya. Kemampuan seperti ini, bahkan trader top Wall Street pun tidak bisa menandinginya. Jika kita bisa mempertahankannya, di grup susi kita, menjadi salah satu dari 10 perusahaan teratas dunia. Hanyalah masalah waktu. Menurutku, gadis kecil ini hanya menebak-nebak saja. Cuma keberuntungan. Kalah ya kalah. Baiklah, penuhi taruhannya. Taruhan? Kami cuma bicara iseng saja. Mana bisa dianggap serius? Hahaha. Betul, kau cuma anak ingusan. Kamu pikir kamu siapa, ya? Kamu kan petinggi perusahaan. Apa kamu tidak malu ingkar janji? Dasar anak kecil. Dia itu direktur Yao kami. Tolong perhatikan ucapan kalian. betul. Kalian kalah, kalian harus pergi. Pergi sana. Tidak tahu malu, ya? Cepat pergi sana. Kenapa belum pergi juga? Wah, sungguh generasi muda yang hebat. Direktur Yao yang masih sangat muda, kemampuannya dalam trading koin sudah mencapai puncak. Mungkin dia benar-benar bisa melampaui gunung di dunia kripto itu. Ratu Keuangan Yun Sui, ya? Hahaha. Aku melampaui diriku sendiri. Menarik juga. Hanya keberuntungan saja. Direktur Yao, Tuan Su punya permintaan. Saya tidak tahu apakah Anda bisa mengabulkannya. Apa? Malam ini ada KTT Keuangan Digital. Saya harap Anda bisa mewakili grup susi untuk menghadirinya. Tuan Su, apa yang Anda maksud adalah KTT keuangan digital yang diadakan setiap 3 tahun sekali itu? Saya dengar. Banyak petinggi dunia kripto yang akan datang, ya? Sebenarnya sih, konferensi ini akan diadakan di Amerika. Tapi karena Ratu Keuangan, pengaruh Yun Sui Dewa Agung terlalu besar, jadi langsung diadakan di negara naga kita. Selain itu, Ketua Luo Wen juga akan hadir.
Apa? Ketua Asosiasi Mata Uang Digital Negara Naga, Luo Wen? Dia juga datang? Bukankah dia selalu belajar dari Yun Sue Dewa Agung? Awalnya, konferensi ini akan diselenggarakan oleh Yun Sue Dewa Agung. Tapi karena dia masih dalam keadaan koma, Ketua Luo kali ini hadir sebagai murid ratu. Dengar baik-baik. Kalau kita bisa menjalin hubungan dengan Ketua Luo, grup susi kita di negara naga bisa melenggang bebas ke depannya. Betul sekali. Kita tidak berharap bisa dekat dengan Yun Sue Dewa Agung. Tapi hanya dengan embel-embel bahwa Luo Wen adalah murid Yun Sue Dewa Agung. Itu sudah cukup membuat grup susi kita berdiri kokoh di dunia keuangan. Ternyata Xiao Wan cukup terkenal ya. Kamu juga jangan terlalu besar kepala. Kamu hanya beruntung. Kebetulan dapat gelombang naik. Dan untung besar. Berani-beraninya memanggil Ketua Luo? Xiao Wen, apa kau tidak tahu? Dewi Keuangan Yun Sue itu Ratu Keuangan. Dia menguasai dunia. Para raksasa keuangan top itu harus hormat padanya. Satu kata dari muridnya saja bisa membuat grup susi kita melangkah maju. Kalau aku bilang aku adalah Ratu Keuangan Yun Sue, dia pasti ketakutan setengah mati. Bos Liu. Direktur San, Bos Qian. Kalian berdua juga diusir oleh Bos Su? Hah? Gadis Yo itu, hari ini kebetulan bertemu pasar bullish. Langsung kokoh di grup susi. Sialan. Benar-benar pembawa sial. Bos Liu, aku punya cara untuk menjatuhkan si kecil Yo itu. Sekarang Bos Su sudah dihipnotis olehnya. Kita tidak bisa masuk grup susi. Memangnya ada cara apa? Bos Liu, di tanganmu pasti ada banyak rahasia grup susi, kan? Ini bisa memecahkan masalah. Maksudmu? Malam ini akan diadakan KTT Keuangan Digital. Grup susi juga akan hadir. Jika kamu bisa memanfaatkan informasi rahasia ini, Kamu bisa bangkit lagi. Tapi Apa? grup susi akan bangkrut. Nanti, Su Jingming juga akan ikut terseret. Terus kenapa? Dulu, kalau bukan karena dia menjabat wakil presiden susi, mana mau aku menikah dengannya? Jadi, maksud Bos Liu? Karena mereka memperlakukanku seperti itu. Kenapa aku harus peduli pada mereka? Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Dengan kelakuan Liu Yanru itu, pasti dia akan membuat masalah lagi. Semoga dia bisa menimbang kekuatannya sendiri. Maaf semuanya. Ketua Luo, dia menerima pemberitahuan darurat. Ada rapat. Dia harus menanganinya sekarang. Baru pertama KTT ini akan saya pimpin untuk Anda semua. Semuanya. Bos Wang, sudah lama saya dengar tentang Anda. Saya Su Jingyuan dari grup Sushi. Mengenai apa yang ditugaskan Ketua Luo, proyek kerjasama strategis senilai puluhan miliar. Ah? Maksud Anda itu proyek Starling, kan? Hahaha, betul. Ketua Luo bilang, proyek senilai puluhan miliar itu awalnya memang untuk grup susi kalian, tapi rencana berubah. Sekarang diberikan kepada grup Tianyao. Grup Tianyao, kenapa begitu? Sudah disepakati untuk grup susi kami. Kenapa kalian ingkar janji? Sih? Tentu saja karena kalian tidak cukup berkualitas. Liu Yanru, Qian Xingrui. Kalian datang ke sini mau apa? Aku manajer umum grup Tianyao. Apa aku tidak pantas datang ke KTT keuangan ini? Bos Su, kau sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia keuangan. Bicara dan bertindak itu harus tahu batas, dong. Bos Liu, sekarang dia adalah atasan langsungku. Dasar pengkhianat. Ayah, jangan gegabah. Jangan sampai mengganggu pertemuan dengan Ketua Luo nanti. Wanita ini, aku akan membereskannya nanti. Bos Wang, Ketua Luo sendiri yang berjanji. Pesanan 10 miliar. Kontrak dan aturannya sudah saya siapkan. Apalagi di seluruh kota Hai. Hanya grup susi kita yang punya kemampuan pasokan ini. Dasar orang tua masih saja bermimpi. Grup susi kalian yang kecil itu, mana bisa menangani pesanan 10 miliar ini? Maksudmu apa? Lihat ini baik-baik. Grup Tianyao kami sudah lama mendapatkan hak agen eksklusif untuk semua bahan baku. Apa? Ini adalah stempel pemasok bahan baku. Daftar pemasok itu adalah rahasia perusahaan. Bagaimana kalian bisa tahu? Tidak sia-sia. Saya tinggal di grup susi yang kecil ini begitu lama. Saya masih mendapatkan sesuatu yang berguna. Halo? Direktur Su, gawat, dokumen rahasia perusahaan dicuri. Daftar pemasok mungkin akan bocor.
Orang ini demi uang, apapun bisa dia lakukan ya. Liu Yanru, kau berani-beraninya di belakangku. Mencuri dokumen rahasia perusahaan. Aduh, Direktur Su. Dunia bisnis itu seperti medan perang. Materi dokumen ini, kalau mereka dapat, itu memang kemampuan mereka. Bos Wang, kok kamu malah membela mereka? Jelas-jelas mereka yang melanggar aturan industri. Pak Tua, belum sadar juga? Pesanan senilai 10 miliar ini sudah lama diatur untuk kami. Bodoh. Kalian bersekongkol. Betul. Memang benar. Kalian sudah tahu? Terus mau apa? Bos Su, sekarang dia itu, manajer umum grup Tianyao. Kalau kalian nekat, kalian sama sekali bukan tandingannya. Menurutku sih, sekarang juga kamu ajak orang-orangmu. Pergi saja dengan terhormat. Grup Sushi memang punya posisi di kota Hai. Tapi cuma di kota Hai saja. Sekarang, rantai modal kalian sudah putus. Kalau tidak ada kontrak 10 miliar ini, kalian tinggal tunggu bangkrut saja. Liu Yanru, grup Sushi bangkrut. Bagaimana nasib ribuan karyawan? Bagaimana denganku? Kamu bangkrut. Apa hubungannya denganku? Apalagi orang-orang rendahan itu. Liu Yanru, dulu kita hampir menikah. Loh, kok kamu tega banget sih? Kamu pikir aku benar-benar mau menikah dengan orang sepertimu? Kalau bukan karena kamu, Wakil Presiden Sushi, aku malas meladenimu. Salahkan saja Yao ini. Kalau bukan karena dia ikut campur, sekarang kamu masih bermimpi indah kan? Liu Yanru. Dulu kok aku nggak sadar ya. Kamu sebusuk ini. Betul. Ada ya ibu yang bicara. Begitukah anak kandungnya? Kamu masih pantas disebut ibu nggak sih? Ibu? Yao ini sudah menghancurkan semua rencanaku. Sekarang, melihatnya sebentar saja aku sudah muak. Dan kalian semua ini, sudah kubilang, kalau aku bangkit, aku akan membuat kalian di kota Hai tidak punya jalan keluar. Aku sudah bosan mendengarnya. Bisa berhenti berteriak? Yo Haiyan, ini didikan keluarga Yo kalian? Masih kecil sudah sombong sekali. Benar-benar anak kecil. Liu Yanru, apa pantas kamu bicara begitu? Apa kamu pantas jadi ibu? Di depan banyak orang, memaki putri kandung sendiri. Jijik sekali. HMPH, apa gunanya bicara begitu? Sekarang pesanan 10 miliar ada di tanganku. Kalian tunggu saja kehancuran. Pesanan 10 miliar? Selama ada Direktur Yao kecil, masalah kecil ini apa artinya? Kalau begitu hebat, berani tidak bertanding denganku? Bertanding ya bertanding. Aku tidak takut. Kita bertanding di platform real time. Lihat siapa yang punya tingkat pengembalian lebih tinggi. Gerombolan udik ini hanya beruntung saja mendapat sedikit uang dari pasar bullish. Benar-benar mengira diri mereka hebat. Aku sudah bertahun-tahun di dunia kripto. Kalian mau melawan aku dengan apa? Lagi pula, kalau aku menang pertandingan ini, bukan cuma bikin mereka malu, aku juga bisa dapat promosi dari kamar dagang. Bisa naik jabatan di grup Tianyao. Jangan gegabah. Kalau nggak ada apa-apa, main-main aja sama dia. Anak kecil berani nantang aku? Hari ini aku tunjukin ke kamu. Apa itu manipulasi pasar yang sebenarnya? Kamu pikir kamu jenius di dunia koin? Ambil ponselmu, pakai akun grup. Beli kontrak 0277 secara penuh. Aku baru dapat info dari dalam. Dalam setengah jam, setidaknya naik 2 kali lipat. Nyonya Liu, ini 5 miliar, loh. Itu semua modal liquid. Grup Tianyao. Kalau ada kesalahan, kamu. Di Tianyao. Harus punya mental Tianyao. Lagi pula, aku manajer umum. Aku yang memutuskan. Kalau sampai hancur, sisa hidupmu bakal dihabiskan di penjara. Apa kamu bisa menanggung tanggung jawab ini? Aku punya info rahasia yang bisa dipercaya. Lagi pula, anak kecil main saham. Mana mungkin aku kalah? Jangan banyak omong. Berikan padaku. Nanti kalau kita untung, mereka semua harus tunduk pada kita. Anak kecil. Sebentar lagi aku akan tunjukkan padamu. Apa itu yang namanya trading coin yang sebenarnya? Nanti kalau aku sudah untung 5 miliar, aku lihat kalian masih bisa sombong atau tidak. Jangan panik, aku punya cara. Kamu? Memangnya kamu bisa punya cara apa? Meskipun kamu jenius di dunia koin, tidak mungkin bisa untung 5 miliar dalam 1 jam. Kali ini kita pasti kalah. Kamu ini di pihak mana sih? Kalau sampai kalah,
Grup Susi akan mengalami krisis keuangan. Semua saham kita bisa jadi nol. Yao, cepatlah pikirkan cara. Direktur Yao kecil, kali ini kami semua bergantung padamu. Hahaha. Su Jingyuan, kamu benar-benar sudah gila. Malah berharap pada anak kecil ini. Direktur Su beli koin Liu dengan 5 miliar. Apa? Direktur Yao kecil? Kamu yakin mau beli koin Liu? Hah? Direktur Seng dari Hongding Capital, salah satu dari 3 institusi teratas dunia, memberitahuku bahwa hari ini dia akan mengumumkan kepemilikan sahamnya di Twitter. Dengan pengaruh Hongding, koin Liu pasti akan menembus rekor tertinggi sepanjang masa. Astaga. Benar-benar anak kecil. Koin Liu sudah jatuh sejak diluncurkan sampai sekarang. Bahkan angka di belakang koma pun hampir hilang. Kamu masih berani membelinya? Kamu pikir kamu selalu beruntung, ya? Bos Su, sekarang sudah jelas. Sepertinya grup Susi kalian bisa langsung mengajukan kebangkrutan. Hahaha. Kamu serius? Menurut aku akan bercanda dengan seluruh aset grup Susi. Sekarang, beli koin Liu secara penuh. 1 jam lagi, kita tidak hanya akan memenangkan taruhan, tapi juga bisa menghidupkan kembali grup Susi. Ayah, jangan. Jangan dengarkan anak kecil ini. Terakhir kali dia cuma beruntung. Direktur Su, tolong segera laksanakan rencanaku. Koin anak kecil ini sudah mati total. Apa kamu ingin menghidupkannya kembali? Kalau kamu bisa, aku akan memanggilmu ibu. Direktur Yao kecil, sejujurnya, dana yang tersedia di rekening perusahaan sekarang tidak sebanyak itu. 5 miliar harus terkumpul hari ini. Kalau tidak cukup, gadaikan grup Susi untuk mendapatkan uang. Menggadaikan grup Susi? Kamu gila? Ya, kalau kali ini gagal, grup Susiku akan benar-benar tamat. HMPH. Pinjam uang hanya untuk membeli koin sampah seperti ini. Yao, sepertinya kamu ini benar-benar seperti Yao Dachuan. Sudah lama bersamanya, jadi tidak punya otak sama sekali. Sudah begini, kita hanya bisa percaya pada direktur muda Yao dan mengambil risiko. Baik. Halo, mulai sekarang, ikuti instruksiku. Segera gadaikan perusahaan. Ya, baik. Orang tua bangka, kamu percaya omongan anak kecil ini? Jangan-jangan kamu sudah pikun, ya? Ayah, jangan. Yah, kalau kali ini kita kalah, kita akan bangkrut total. Tidak akan bisa bangkit lagi. Sudah, aku tahu apa yang kulakukan. Direktur muda Yao, aku sudah memberikan perintah. Bagus. 1 jam lagi, krisis grup Susi tidak hanya akan teratasi. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Sebelum mati, masih mau memainkan sandiwara ini. Drama pembalikan keadaan yang hebat, ya. Aduh, Bos Su. Dia itu cuma anak kemarin sore yang ingusan. Kalian percaya saja omongannya? Kalian sampai menggantungkan hidup mati grup ini pada satu kalimatnya yang enteng itu. Sepertinya grup Susi akan hancur lebur. Ayah benar-benar bingung. Sudahlah, aku akan menghubungi pengacara dulu untuk menyiapkan likuidasi kebangkrutan. Yao, kali ini kamu terlalu gegabah. Tenang saja. Yao, kamu benar-benar lebih bodoh daripada ayahmu itu. Berani-beraninya mau mengalahkanku. Apa kamu benar-benar mengira dirimu orang hebat di dunia keuangan? Kamu itu tinggal menunggu saja untuk mengemis bersama 2 pria dari grup Susi itu. Kamu, Bibi, jangan pedulikan badut seperti dia. Lian, teruskan saja tertawamu. Nah, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Masih saja keras kepala. Tunggu 1 jam lagi. Hasilnya sudah keluar. Aku lihat kamu masih bisa sombong atau tidak. Su Jingyuan, waktunya sudah habis. Umumkan saja kebangkrutan. Kamu yakin sekali yang bangkrut itu kami? Masih ngeyel juga, ya? Bos Kian, umumkan hasilnya. Biarkan mereka melihat baik-baik. Sudah lihat kan? Dalam 1 jam, keuntungan 1 miliar. Yao, pernah lihat nol sebanyak ini? Baru untung 1 miliar saja sudah sombong. Yao kami, sudah lama untung 1 miliar. Yao, tunjukkan pada mereka keuntungan kita. Jingming, coba lihat berapa keuntungannya. keuntungan apa? Masih terus turun, kok. Ah,
Su Jingyuan. Ini dia Genius Coin yang kamu percaya itu? Bagaimana kalau begini saja? Kamu berlutut padaku? Aku akan memberimu uang makan. Kenapa buru-buru sih? Bukankah masih ada 5 menit? Dasar anak kecil. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang dunia koin. Dalam 5 menit. Dari jatuh sampai kembali 1 miliar. Itu benar-benar tidak mungkin. Apa? Naik? Jingming, benarkah? Betul. Bukan hanya naik, tapi naiknya drastis. Aku belum pernah melihat kenaikan sebesar ini. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana mungkin? Mungkinkah dalam 5 menit benar-benar bisa menghasilkan jumlah yang Yao katakan? Aku tidak tahu. Mengerikan sekali. Aku tahu. Ponsel menunjukkan. Hongding Capital, 3 besar global. Direktur Zhang mengumumkan kepemilikan sahamnya di Twitter. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Hongding mengambil risiko untuk mendukung koin sampah seperti itu? Dan kebetulan Yao berhasil? Direktur Liu dan yang lainnya pasti hanya menggertak. Aku akan memeriksanya sekarang. Selesai. Semuanya selesai. Bagaimana kamu bicara sih? Apa yang mereka katakan itu benar. Hongding Capital. Jual semua kain itu. Dan mulai sekarang, kelola kain Liu ini. Apa? Yao. Kamu benar-benar hebat. Kamu berhasil. Begitu uang ini masuk rekening, krisis grup sushi kita akan benar-benar teratasi. Liu Yanru harus berlutut sesuai taruhan dan menyerahkan pesanan 100 miliar. Bos Liu, sekarang bagaimana? Siapa yang jadi saksi taruhan itu? Dengan posisi grup Tianyao kami di Provinsi Jiang, memusnahkan kalian lebih mudah daripada menginjak semut. Manajer umum Tianyao yang hebat. Di depan banyak orang, beraninya kamu berbuat curang. Aku curang, kenapa memangnya? Lagi pula, Kamar Dagang sudah memberikan pesanan 100 miliar itu padaku. Meskipun kalian memenangkan taruhan, itu tidak ada gunanya kan? Dasar tidak tahu malu. Tidak apa-apa, sebentar lagi dia. Mau tidak mau, dia harus menyerahkannya. Hampeha, kamu mau apa? Jangan-jangan kamu mau merebut kontraknya? Aku kasih tahu ya. Konferensi kali ini diselenggarakan oleh Ketua Asosiasi Mata Uang Digital Negara Naga, Luo Wen. Kalau kalian berani bikin masalah, grup Sushi juga akan ikut terseret. Xiao Wen ya? Kamu panggil ketua Luo apa? Dasar bocah kecil. Apa kamu tidak takut mati? Kecuali Ketua Luo membantumu bicara. Kalau tidak, pesanan 100 miliar ini akan jadi milikku. Itu gampang kok. Wang Peng, panggil Xiao Wen kemari. Direktur Yao, kamu kenal ketua Luo? Tentu saja. Omong kosong. Dengan status Ketua Luo, bahkan untuk mendapatkan kontaknya saja, susahnya minta ampun. Apalagi, kalian semua ini. Dasar bocah ingusan. Berbohong saja tidak pakai mikir ya? Hahaha. Bocah. Kamu tahu apa akibatnya kalau menyinggung Ketua Luo? Bilang pada Luo Wen, Guru Yun ingin bertemu dengannya. Dalam 3 menit. Kalau dia tidak muncul di hadapanku, jangan harap bisa bertemu denganku lagi. Guru Yun. Apa yang kamu maksud adalah Yun Sui, sang maestro? Dia masih di Ichu, Lo? Kamu masih mau menyamar jadi dia? Betul sekali. Benar-benar tidak tahu diri sendiri itu siapa. Berani-beraninya pakai nama Yun Sui, sang maestro, untuk menipu orang. Su Jingyuan, kalian tamat. Setelah ini, di dunia keuangan, kalian tidak akan punya tempat lagi. Cepat sampaikan pesannya. Apapun konsekuensinya, aku yang akan menanggungnya sendiri. Baik. Ini kamu sendiri yang bilang, ya. Guru Yun. Kapan Anda akan sadar? Ketua Luo. Ada seseorang di luar. Dia mengaku sebagai Yun Sui, sang maestro. Apa? Guru Yun, maksudmu? Guru Yun sudah sadar. Bukan. Di aula luar. Ada anak kecil yang tidak tahu diri sendiri itu siapa. Dia menyamar sebagai Yun Sui, sang maestro. Berani-beraninya dia menghina Guru Yun. Dia bahkan memanggil Anda Xiao Wen. Luo Wen. Hanya Guru Yun yang memanggilku begitu. Ketua Luo, tenang saja. Aku akan segera mengurusnya. Tunggu. Aku ikut denganmu. Bukankah kau bilang, Ketua Luo akan datang sebentar lagi? Mana orangnya? Bos Liu,
Kurasa mereka cuma pura-pura di sini. Tidak perlu buang waktu dengan mereka. Satpam, Liu Yanru, beraninya kau. Ini negara hukum. Jika kau berani menyentuh kami hari ini, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. itu pantas kalian dapatkan. Siapa suruh kalian berani menyinggung Ratu Keuangan? Yun Sue. Satpam. Usir mereka. Hentikan semuanya. Ketua Luo. Anda sudah datang? Orang-orang ini mengaku-ngaku sebagai Yun Sue. Ketua Luo, Anda? Bukan giliranmu bicara. Baik. Luo, kau hampir terlambat. Kurang ajar. Beraninya kau memanggil Ketua Luo dengan nama itu. Yao Yao, dia ini bos besar di dunia keuangan. Kamu tidak boleh menyinggung perasaannya. Ketua Luo, mohon jangan marah. Anak kecil ini tidak tahu aturan. Betul, betul, betul. Jangan marah ya. Aku akan segera membawanya keluar dan memberinya pelajaran. Tunggu. Anak kecil. Kamu memanggilku Luo Wen? Siapa yang mengizinkanmu memanggilku begitu? Aku ingat kakak Sue pernah menyebutmu dan memanggilmu seperti itu. Omong kosong. Dewi Keuangan Yun Sue tidak punya adik perempuan. Adik angkat tidak boleh? Gawat, Bos Liu. Anak kecil ini. Mengenal Dewi Keuangan Yun Sue. Kamu benar-benar adik dari guru Yun Sue. Tentu saja. Nomor ponsel pribadinya berakhiran 1493. Dia, Stop, stop, stop. Kamu tidak perlu melanjutkan. Aku percaya padamu. Nomor pribadi guru Yun. Hanya orang yang sangat dekat dengannya. Yang tahu. Sepertinya dia tidak membohongiku. Kedua orang ini adalah Ketua Luo, Anda harus menegakkan keadilan untuk kami. Anda adalah Direktur Su dari grup Susi. Ada apa ini? Pesanan senilai puluhan miliar yang sudah disepakati, akhirnya direbut oleh wanita ini. Dengan cara yang licik. Lalu, dia juga memaksa grup Susi kami untuk bangkrut. Konyol. Pesanan ini, saya sendiri yang menyetujui untuk grup Susi. Siapa yang berani mengganti orang tanpa sepengetahuan saya? Ketua Luo. Jangan percaya mereka, Ketua Luo. Wanita seperti ini meninggalkan suami dan anaknya. Dia bukan manusia. Tidak, bukan begitu, Ketua Luo. Orang sepertimu, pantas masuk ke konferensi keuangan guru Yun? Dan kau? Ketua. Ini semua karena dia. Liu Yanru. Dia mengancamku dengan grup Tia Nyao. Aku tidak mau dengar kalian berdalih. Pergi. Bos Liu. Kali ini benar-benar tamat. Aduh. Kita semua sudah menyinggung Ketua Luo. Ada masalah apa lagi yang lebih besar dari ini? Kontrak 0277 yang kita beli sekarang sudah ambruk. Nilai pasarnya sekarang turun drastis. Apa? Lalu, berapa sisa uang yang kita hasilkan? Kontraknya pakai leverage 50x. Kita bukan cuma tidak dapat untung sama sekali, tapi modalnya juga hilang semua. Ini kan uang perusahaan grup Tia Nyao. Uangnya sudah tidak ada. Kalau begitu, aku tidak akan bisa keluar dari penjara dong. Benar, kali ini kita semua tamat. Memang pantas, karma datang. Benar, ini memang karma. Gadis kecil ini semua salahmu. itu karena keserakahanmu sendiri yang terlalu besar. Aku akan melawan kalian sampai mati. Tidak. Bibi, Kau. Mengancam dengan pisau. Itu melanggar hukum. Diam kau. Lagi pula aku sudah tamat sekarang. Aku akan melawan kalian sampai titik darah penghabisan. Liu Yanru, jangan impulsif, bicarakan baik-baik. Sudah sampai seperti ini. Apa lagi yang bisa dibicarakan baik-baik? Anak ini. Pertama, dia mencelakaiku. Sampai pertunanganku dibatalkan. Kehilangan posisi wakil presiden. Sekarang, kau juga membuatku di penjara seumur hidup. Kenapa aku melahirkanmu? Gadis kecil ini? Itu karena keserakahanmu yang berlebihan. Kau masih menyalahkan Direktur Yao kecil. Ayah, kenapa ayah bicara dengannya? Dia sudah gila. Liu Yanru. Letakkan pisaunya. Kau. Apa kau ingin mati? Betul, letakkan pisaunya.
Lagi pula, aku sudah hancur sekarang. Aku akan mati bersamamu. Tunggu, Liu Yanru. Katakan saja syaratmu, kami akan berusaha memenuhinya. Kami akan berusaha memenuhinya. Syarat? Sekarang aku masih bisa mengajukan syarat? Baiklah. Kalau begitu, berikan aku 1 miliar. Biarkan aku pergi dengan aman. Aku akan melepaskan bibimu. Jangan. 1 miliar? Menggerakkan 1 miliar sekaligus. Mana mungkin semudah itu? Baik, aku setuju. Direktur Yao kecil. 1 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Aku punya uang. Di kartu ini, ada uang yang kudapatkan dari trading coin. Total 5 miliar. Ambillah. Yao Yao. Jangan mendekat, berbahaya. Sekarang juga. Ah! Lepaskan aku. Bibi, apa Bibi terluka? Bibi tidak apa-apa. Kau gadis kecil. Berani-beraninya kau menipuku. Aku tahu kau akan mati-matian. Anjing yang terpojok pun akan melompat tembok. Untung aku sudah bersiap, kau. Akan kurusak mulutmu. Liu Yanru. Sampai sekarang kau masih sombong. Kau menyalahgunakan dana publik 5 miliar dari grup Tianyao. Dan sekarang kau bahkan mengancam dengan pisau. 1 panggilan telepon dari kami bisa membuatmu mendekam di penjara seumur hidup. Yao Yao. Kau tidak akan melakukan ini padaku, kan? Bagaimanapun, aku ibu kandungmu. Mencoba mendekatiku tidak ada gunanya. Tunggulah hukuman dari hukum. Yao Yao. Aku mohon padamu. Bebaskan aku. Kumohon padamu.